Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas materi tentang peluang kejadian kaitannya dengan pengambilan suatu kelereng ya, dimana kasusnya itu tanpa pengembalian. Nah, di sini ya, nanti kita bahas cara mudahnya. Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Nah, perhatikan, di sini kan ada kasus ini ya, ada permasalahan tentang ada suatu wadah ya. Itu kan berisi 3 kelereng kuning, 2 kelereng hijau dan 5 kelereng merah, misalkan gitu ya. Nah, di sini kejadiannya akan diambil 3 kelereng satu persatu tanpa pengembalian. Nah, di sini perhatikan kasusnya diambil satu tanpa dikembalikan, dia ngambil lagi tanpa dikembalikan, kemudian ngambil lagi ya. Nah, ini soalnya gini, tentukan peluang terambil pertama merah, kedua merah, ketiga merah. Nah, ini kita simpulkan dengan PMMM gitu ya. Kemudian yang kedua, kasusnya peluang terambil pertama merah, kedua hijau, ketiga kuning ya. Dan yang ketiga kasusnya peluang terambil pertama kuning, kedua merah, dan ketiga merah. Oke ya. Nah, sekarang coba kita pakai penerapan dulu ya. Di sini di dalam wadah ini terdapat jumlah kelereng semuanya ya, semuanya itu kan ada 5 ditambah 3 gitu kan, ditambah berapa? 2 ya. Oke, jadi kan ada 10. Oke ya. Nah, kemudian kita ingin menghitung kejadian atau peluang merah. Nah, perhatikan di sini kuncinya di sini ya. Nah, itu sebenarnya sangat mudah sekali caranya. Yang penting kalian tahu konsepnya dulu ya, kejadiannya seperti apa gitu ya. Oke, sekarang gini, pertama merah kan di sini di dalam wadah itu kan masih utuh ya, berarti kan NS nya pertama kali pasti 10 ya. Nah, kemudian yang merah itu kan ada 5 ya, tahu ya, ada 5 ya. Nah, jadi peluang terambil pertama merah dulu ya, pertama merah dulu itu kan berarti kan 5 kan, yang merah kan 5 dari mula-mula seluruhnya itu ada 10, berarti pengambilan pertama merah itu peluangnya 5/10. Paham ya? Nah, di sini kan konsepnya dari mula-mula 10, yang sementara yang merah ada 5, jadi peluang pertama terambil merah 5/10 ya. Kemudian kan tidak dikembalikan ya. Nah, tidak dikembalikan berarti kan secara matematis kan di sini kan masih ada 9 ya, 9 kelereng. Nah, kan kemudian yang pertama tadi terambil merah, jadi merahnya itu masih bersisa 4 ya. Nah, gini caranya, berapa peluang terambil kedua merah? Kedua merah berarti kan sisa kelerengnya tadi ada 9 ada 10 dikurangi 1 ya, berarti kan masih 9 ya. Sementara merahnya itu juga berkurang 1 karena kejadian pertama tadi terambil merah, jadi merahnya masih sisa 4, berarti pengambilan kedua itu peluangnya 4/9 ya. Kemudian pertama terambil merah, kedua terambil merah, jadi merahnya masih sisa 3. Oke. Sementara kelerengnya masih sisa berapa? 8. Kan sudah terambil 2 ya. Oke. Sekarang kejadian ketiga itu terambil merah. Kebetulan di sini merah semua ya. Nah, berarti kan kalau merahnya sudah terambil 2, berarti kan masih sisa 3 ya. Nah, maka di sini kita tulis peluangnya ada 3/8. Karena secara kasat mata kan kelihatan kan merahnya masih 3, banyak kelerengnya masih 8 ya. Nah, jadi kalau kita mencari peluang terambil merah, kuncinya kita tinggal mengalihkan aja ya. Pengambilan pertama kalikan pengambilan kedua dikalikan pengambilan ketiga ya, gitu ya. Nah, cara hitungnya gini, kita main coret dulu aja biar lebih mudah. Di sini 5 dengan 10 ya, berarti kan dapat 1 ini ya, ini dapat 2 ya. Kemudian di sini 2 dengan 4 boleh ya.
Oke, boleh aja sini 2 dengan 4, masih 2 di sini ya, di sini 1 ya. Kemudian di sini 2 dengan 8 ya, di sini 4, di sini 1. Kemudian ini 9 dengan 3, ini 9 bagi 3 ya, dapat 3, ini dapat 1 ya. Nah, sehingga kan perkaliannya itu tinggal 1/1 ya, dikali 1/3 dikali 1/4 gini ya. Jadi tinggal berapa nih? 1/1 dikali 1/3 dikali 1/4 jadinya 1/12. Nah, jadi peluangnya terambil merah. Merah adalah 1/12. Gitu ya caranya. Nah, sekarang ini kejadian kedua. Misalkan kita ingin menghitung peluang terambil pertama merah, kemudian yang kedua hijau, kemudian yang ketiga kuning gini ya. Caranya sama. Pertama merah dulu. Merah kan pertama kan masih 5 ya, utuh ya. Dari semuanya ada 10 ya. Nah, berarti kan peluang pertama adalah 5/10. Kemudian yang hijau, karena terambil merah berarti sisanya kelereng masih berapa? 9. Kan hijau belum terambil, berarti kan masih utuh 2 ya. Nah, berarti kan peluang yang kedua hijau itu adalah 2/9. Tahu ya, 2 itu banyaknya hijau, sementara 9 itu sisanya, kan sudah terambil 1. Nah, berarti pada kasus ini kan sudah terambil merah 1, hijau sudah terambil 1 ya. Sekarang kita menghitung peluang ketiga itu kuning. Kuning itu kan tadi kan belum terambil, berarti masih utuh ada 3 ya. Sementara kelerengnya sudah berkurang 2, jadi masih sudah berapa nih? Masih tinggal 8. Jadi peluang terambil kuningnya 3/8 gitu ya. Nah, jadi untuk secara keseluruhan kan kalau kita mencari peluang merah pengambilan pertama, hijau yang kedua, dan kuning yang ketiga, itu kita tinggal mengalihkan saja seperti yang pertama tadi ya. Oke, sekarang kita main coret-coret dulu. Di sini 5 kali 2 kan 10 ya. Ini kan bisa dicoret dengan 10 ya. Oke. Kemudian berapa ini? Ini 9 dengan 3 ya. Ini dapat 1, ini dapat 3. Oke, sehingga menjadi 1/1 dikali 1/3 dikali ini 1/8 ya. Kalau kita hitung hasilnya adalah 1/24. Nah, jadi untuk peluang yang kedua terambil pertama merah, kedua hijau, ketiga kuning itu 1/24. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang kalau yang ketiga, kejadian yang ketiga itu peluang pertama kuning ya, pertama kuning, kemudian yang kedua merah, ketiga merah gitu ya. Caranya sama. Untuk yang pertama dulu, kita hitung peluang terambil kuning dulu. Kuning kan pertama kan ada 3 ya, sementara yang mula-mula kan masih ada 10 kelereng. Jadi untuk pengambilan yang pertama kuning itu adalah 3/10. Tahu ya? Nah, karena sudah terambil 1 kuning berarti kan kelerengnya masih 9 ya. Nah, untuk pengambilan kedua kejadian terambil merah ya, peluangnya berapa gitu ya. Nah, kan merahnya kan belum terambil, berarti kan masih utuh berapa tadi? 5 ya. Nah, sementara ini kita tulis 5 dan kelerengnya sudah berkurang 1 tadi yang kuning ya. Nah, jadi secara keseluruhan kelerengnya tinggal 9. Paham ya untuk ini ya. Nah, kemudian yang ketiga terambil merah lagi. Nah, kan merah kan sudah terambil tadi 1, berarti yang berikutnya masih sisa 4 untuk yang merah ya. Dan kelereng yang tersisa ini sudah tinggal 8 karena sudah terambil 2 ya. Oke, jadi perkaliannya 3/10 dikali 5/9 dikali 4/8 untuk kejadian pengambilan pertama kelereng kuning, kedua merah, dan ketiga merah. Nah, sekarang kita tinggal hitung aja ini perkalian ini, kita cari cara yang termudah. Berarti coba kita main coret-coret dulu. Ini coret dulu, ini setengah gitu ya. Kemudian ini 5 ya, 5 dan 10 ya. Ini dapat 2 ya. Ini dapat 1 ya. Kemudian di sini ini 3 dan 9 dapat 3 ya. Oke. Ini 1 ya. Nah, sehingga tinggal ini ya, setengah dikali 1/3 dikali setengah. Oke, kalau kita hitung hasilnya 1/12.
Nah, jadi untuk peluang ketiga, pengambilan pertama kelereng kuning, kedua merah, ketiga merah, itu adalah 1/12. Gitu ya, paham ya? Nah, itu tentang ya, pengambilan yang beruntun ya, tanpa pengembalian. Cara mudahnya, cara berpikirnya seperti itu. Oke, sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.